Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan kembali mengkritik satu kitab karya dari Habib Balawi, yang mana kitab ini kitab yang kemarin sudah saya kritisi, yaitu kitab Al-Furuiqat yang mensarahi dari manaqibnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mengomentari dari kitab Al-Furuiqat halaman 303, yang mana di sini tertulis cerita-cerita yang cerita ini ada yang bertentangan dengan akidah yang selama ini kita pahami. Yang pertama adalah sebagai berikut. Saya bacakan teksnya dalam kitab Al-Furuiqat halaman 303. Wa qala radhiyallahu anhu idza wasala ila hadratina al-badwi al-ghafil wa jalasa majlisana nusiluhu ilallah binatratin wahidatin nangduruha ilaih, yang artinya adalah beliau berkata, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga Allah meridhoinya, berkata gimana? Jika seorang badui yang lalai atau al-ghafil, ya, yang lalai, datang ke hadapan kami dan duduk di majelis kami akan menghubungkannya dengan Allah dengan satu tatapan yang kami berikan kepadanya. Ini ungkapan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini maksudnya jika ada seorang badui. Jadi orang badui itu adalah orang yang keterbelakangan peradaban dan juga keterbelakangan pengetahuan. Kalau ada orang badui datang di hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim atau di majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim, maka Syekh Abu Bakar bin Salim ini bisa menghubungkannya dengan Allah dengan satu tatapan. Ini tidak berlaku untuk Syekh Abu Bakar bin Salim saja, tetapi keturunan-keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga klannya ini juga memiliki kemampuan yang sama. Karena di sini teksnya adalah memakai dhamir na, yang artinya kami. Jadi kami itu tidak satu, tetapi ya klan. Jadi klan habaib yang dalam hal ini diucapkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, ini andaikan ada seorang badui yang mendatangi majelisnya habaib atau mendatangi para habaib, maka habaib-habaib itu mampu menghubungkan si badui kepada Allah dengan hanya satu tatapan saja. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin ini. Jadi ada orang badui yang di situ tidak berpendidikan, tidak berperadaban. Kemudian karena mendatangi majelisnya habaib atau mendatangi para habaib, maka habaib itu mampu menghubungkan si badui langsung kepada Allah hanya dengan satu kali tatapan. Maksudnya menghubungkan kepada Allah itu gimana? Maksudnya ya, orang yang datang yang sebelumnya ini
orang tersebut tidak baik atau orang tersebut eh, belum baik, ini hanya karena mendatangi majelis para habaib atau mendatangi para habaib, maka para habaib itu bisa sebagai wusul atau perantara sehingga orang tersebut bisa terhubung kepada Allah dengan satu kali tatapan saja. Artinya si Badui itu menjadi orang yang benar, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang beriman hanya karena mendatangi majelis habaib atau mendatangi para habaib. Caranya gimana? Ya caranya dengan satu kali tatapan habaib ini sudah mampu menghantarkan seseorang yang dulunya ini jauh kepada Allah, ini bisa tiba-tiba menjadi dekat kepada Allah dengan satu kali tatapan para habaib saja. Ngeri kan? Jadi ngeri. Ini termasuk karomah. Maka saya heran ketika kitab-kitab karya Ba'alawi setelah satu persatu dikupas oleh santri ataupun kiai yang berawal dari munculnya tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ini isi kitabnya ini celeneh dan aneh. Cerita, ini juga cerita yang lagi saya bahas ini cerita. Jadi secara tidak langsung ini lagi menyombongkan diri. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga klannya, dalam hal ini berarti para habaib, ini mampu menobatkan seseorang yang sebelumnya ini jauh kepada Allah, hanya dengan satu kali tatapan saja orang tersebut menjadi orang yang tiba-tiba taat kepada Allah Ta'ala. Ngeri kan? Ngeri. Lah bagi seluruh penonton, saya persilahkan untuk menilai dari keterangan kitab Al-Furaiqat halaman 303 ini. Kira-kira kitab ini bisa dijadikan pedoman oleh kalangan muslim, khususnya yang mengkaji kitab-kitab kuning seperti di pesantren dan lembaga-lembaga lain yang sama dengan pesantren. Ini kitab Al-Furaiqat ini pantas tidak ketika dijadikan kitab pegangan, karena isinya cerita-cerita yang cerita itu kadang-kadang bikin kita tak habis pikir. Isinya itu tidak lain ya mengunggulkan golongan habaib itu sendiri dengan cerita-cerita yang dikemas sedemikian rupa, tapi endingnya itu sama. Endingnya itu membuat cerita yang istimewa bahwa para habaib itu orang-orang yang diberi keistimewaan lebih dibanding manusia pada umumnya. Endingnya ya agar si pembacanya ini menjunjung tinggi kehormatan para habaib, karena melihat dari cerita yang tertulis di dalam kitab Ba'alawi itu ceritanya selalu cerita yang istimewa dan luar biasa. Nah, pesan saya kepada orang-orang yang mendalami kitab-kitab kuning, khususnya di pesantren, baik itu ustadz ataupun kiai, ini alangkah kritis dalam menjadikan kitab tersebut sebagai kitab yang bisa dijadikan pedoman. Karena terkadang gini, santri ini takut ketika akan mengkritisi satu kitab yang hanya karena berbahasa Arab, ini takut kualat. Namun saya kasih pemahaman bahwa kitab ini adalah karya manusia. Memang pada umumnya ditulis menggunakan bahasa Arab, karena munculnya Islam ini memang dari negeri yang berbahasa Arab. Maka tak heran ketika kitab-kitab yang bernuansa Islami
ini berbahasa Arab. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah karya manusia. Yang namanya karya manusia ini ada kalanya layak untuk dikritisi dan ada kalanya memang bisa dijadikan sebagai pedoman. Nah, jadi jangan takut nanti saya kualat kalau mengkritisi kitab karya ulama. Tidak, tidak. Karena walau bagaimanapun karya ilmiah, kitab ini termasuk karya ilmiah, ini tidak selalu benar. Lah buktinya, ini dalam kitab Al-Furaiqat. Janjinya kan manis. Lah nggak manis bagaimana? Siapapun orang Badui yang mendatangi para habaib atau mendatangi majelisnya habaib, maka si habaib ini mampu menghubungkan si Badui sehingga menjadi terhubung kepada Allah hanya dengan satu kali tatapan saja. Ini kan ngeri. Si Badui yang awalnya ini orang yang tidak beriman, si Badui yang awalnya ini orang yang tidak taat kepada Allah, hanya karena ditatap habaib ini tiba-tiba menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini bukannya melebihi dari kapasitas Rasulullah kita. Sedangkan Nabi Muhammad saja tidak diberi kapasitas Allah dengan kapasitas seperti yang diceritakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ini glorifikasi tidak, ini cerita nyata tidak, ini asli terjadi tidak. Nah, selama ini orang-orang yang mengikuti habaib ini justru berperilaku menyimpang. Artinya jauh dari nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, berarti catatan dalam kitab Al-Furaiqat ini hanya omong kosong belaka. Ini satu yang saya kritisi. Saya lanjut lagi, masih dalam halaman 303. Wa qala radhiyallahu anhu kadzalik. Wa kullu man ahlaso fi mahabbatina wa sadaqa ma'ana nahfaduhu min ghayatis syaiton al-lain wa nakfihi umurad dunya wal akhirah li'anna kasafinati nuhin min man raqaba fiha najan wa man takhallafa anha halakun wa khatimuna alladhi nursilu ilal jihad al baidah ma huwa illa li hidayatin nas. Artinya gimana? Artinya, dan dia semoga Allah meridhoinya, Habib Abu Bakar bin Salim ini, dan dia Abu Bakar bin Salim ini berkata, dan barang siapa yang tulus mencintai kami dan jujur kepada kami, maka kami menjaganya dari godaan setan yang terkutuk. Dan kami cukupi dia dalam urusan dunia dan akhirat, karena kami bagaikan bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat, dan siapa yang tertinggal di belakangnya, maka ia akan binasa. Dan hamba kami yang kami utus ke tempat-tempat yang jauh, tidak lain hanyalah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ini Habib Abu Bakar bin Salim berkata, barang siapa yang tulus mencintai kami, berarti barang siapa yang tulus mencintai para habaib dan jujur kepada habaib, maka para habaib itu menjaganya dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kapasitas habaib ini luar biasa. Yang tertulis dalam kitab Al-Furaiqat ini, bahwa siapapun yang tulus mencintai para habaib dan jujur kepada para habaib, maka kami para habaib ini mampu menjaga orang tersebut dari godaan setan yang terkutuk. Ngeri kan? Ngeri. Ini janji-janjinya ini luar biasa.
Ini kayak orang mau nyalek. Jadi 1000 janji itu dijual. Nah, apakah Anda akan menjadi pembelinya atau tidak? Kalau saya tak sudi membeli janji-janji semacam ini. Logikanya mudah. Orang yang memang benar-benar berbobot, orang yang memang benar-benar berilmu, ini tidak mengumbar kelebihannya. Dia akan cenderung menjadi manusia yang rendah hati, menutupi keistimewaannya. Nah, ini tidak dalam kitab Al-Furaiqat ini justru Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan, barang siapa yang tulus mencintai kami para habaib dan jujur pada kami para habaib, maka kami akan menjaganya dari godaan setan. Yang menjaga manusia, yang menjauhkan manusia dari segala godaan setan itu Allah atau manusia. Saya tanya, tentu Allah. Habib itu tidak punya kapasitas ke situ. Habib itu manusia biasa, seperti halnya kita yang bukan dari golongan habaib. Maka tidak boleh berucap semacam itu. Artinya tidak boleh mengucapkan sesuatu hal yang bukan kapasitasnya. Karena walau bagaimanapun, yang menjaga manusia dari segala bentuk kejahatan, ini Allah, bukan hamba. Nah, kalau Habib ini beranggapan bahwa golongan mereka adalah golongan yang mulia sehingga mampu menjauhkan setiap muhibinya dari segala godaan setan, ini ucapan hamba yang semacam ini tidak pantas dan salah karena yang menjaga manusia dari segala bentuk godaan apapun termasuk godaan setan yang terkutuk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isi dari kitab Al-Furaiqat ini menyimpang, seakan-akan habaib itu golongan para dewa yang mampu memberi keselamatan kepada para muhibbinnya. Maka harus saya kritisi. Jika kitab-kitab yang semacam ini dibiarkan dan dikaji tanpa ada kritik dari para santri atau para kiai yang mampu mengkajinya, ini bisa-bisa Islam di Indonesia perlahan-lahan dirusak oleh pemahaman-pemahaman dari habaib yang menyimpang. Saya lanjut. Dan kami cukupi dia dalam urusan dunia dan akhirat. Ini janji golongan para habaib yang dalam hal ini diwakili oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Barang siapa yang menjadi muhibinnya para habaib, maka janji para habaib ini sanggup mencukupi para muhibinya dari urusan dunia maupun akhirat. Lagi-lagi ucapan yang bukan kapasitasnya ini diucapkan oleh golongan habib yang punya kapasitas mencukupi segala kebutuhan makhluk baik di dunia maupun urusan akhirat. Ini Allah, bukan hamba. Yang ada habib di Indonesia ini kan dawir, yang ada kan mereka justru minta-minta kepada para muhibinya. Maka apa yang tertulis dalam kitab Al-Furaiqat ini bertolak belakang dengan fakta yang ada di Indonesia. Janjinya dalam kitab Al-Furaiqat bahwa siapapun yang menjadi muhibinnya habaib, maka habaib ini menjamin mereka akan tercukupi baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Tapi faktanya apa? Mereka justru dawir. Mereka justru meminta-minta kepada para muhibbinya. Kita harus melek. Kita harus lihat fakta yang sebenarnya. Faktanya memang semacam itu. Berarti isi dari kitab Al-Furaiqat ini layak untuk ditentang. Kemudian saya teruskan lagi. Karena kami bagaikan bahtera Nuh
Siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat, dan siapa yang tertinggal di belakangnya, maka ia akan binasa. Dan hamba kami yang kami utus ke tempat-tempat yang jauh hanyalah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Buset dah, ini kitab, ini 100% isinya mengunggul-unggulkan golongan habaib itu sendiri. Mereka berani mengatakan bahwa kami bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapapun yang mengikuti kami, maka yang mengikuti kami pasti selamat, dan siapa yang tertinggal di belakangnya, maksudnya yang tidak menjadi muhibinnya para habaib, maka ia akan binasa. Ini kan nakut-nakutin, dan juga ucapan semacam ini doktrin. Wajar ketika orang yang sudah terlanjur menjadi muhibin ini susah untuk disembuhkan. Artinya dikasih pemahaman, dikasih hal-hal yang seharusnya menjadikan mereka bisa berpikir waras, tapi nyatanya susah untuk berpikir waras. Karena apa? Karena sudah dicekoki doktrin-doktrin habaib, sehingga susah untuk disadarkan dari penyakit yang sudah akut. Ini menurut saya keterlaluan. Jadi habaib ini keterlaluan. Jadi menganggap bahwa golongannya atau klannya ini laksana perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menjadi muhibin kami, maka pasti selamat. Dan siapa yang tidak menjadi muhibin kami, maka ia akan binasa. Lah berarti orang-orang yang tidak menjadi muhibin habaib itu binasa. Nyatanya tidak. Kita lihat fakta. Saat ini yang mulai terbongkar kebobrokannya itu habaib atau pribumi. Bukannya Allah ini lagi membongkar kebusukan habaib. Berarti isi dari kitab Al-Furaiqat ini isinya berbalik 100% menghantam klan habaib itu sendiri. Karena ucapan semacam ini kan tidak pantas. Jadi menganggap bahwa golongan para habaib itu adalah manusia yang paling sempurna, yang paling istimewa, yang sanggup menyelamatkan orang lain. Bagi yang tidak mengikuti para habaib, maka ia akan binasa. Gila kan? Gila. Kemudian, dan hamba kami yang kami utus ke tempat-tempat yang jauh hanyalah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Jadi Habib-habib yang ada di Indonesia ini anggaplah utusan dari nenek moyangnya para habaib. Ini tidak lain diutus ke berbagai wilayah ini, menurut kitab Al-Furaiqat ini tidak lain untuk memberi hidayah kepada manusia. Saya tanya, apakah manusia ini diberi kapasitas oleh Allah untuk memberi hidayah kepada sesamanya? Tentu tidak. Jangankan kita, hamba yang biasa, Nabi Muhammad saja tidak diberi kapasitas memberi hidayah kepada umatnya. Nabi Muhammad hanya diberi tugas menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran dari Allah. Adapun orang yang diberi pemahaman tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, ini mau mengikuti Rasulullah ya silakan, tidak mau mengikuti Rasulullah tidak punya kapasitas untuk memaksa, bahkan tidak punya kapasitas memberi hidayah. Nah, kalau habaib dan golongan habaib merasa dirinya ini mampu memberi hidayah kepada umat, ini berarti kapasitas habaib melebihi Rasulullah yang diklaim sebagai moyangnya. Ini bertentangan dengan akidah yang selama ini kita pahami. Hamba manusia, bahkan para nabi
ini tidak diberi kapasitas memberi hidayah kepada umat, apalagi seorang Habib. Tapi Habib sesumbar keturunan-keturunan habaib yang diutus ke berbagai wilayah tidak lain hanya untuk memberi hidayah kepada manusia. Sedangkan yang memberi hidayah kepada manusia tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ini bertentangan dengan pelajaran ilmu tauhid yang dikaji di pesantren-pesantren. Maka sekali lagi saya pesan kepada seluruh santri, jadilah santri yang kritis, jadilah santri yang cerdas. Jangan takut untuk mengkritisi kitab. Sekiranya kitab itu tidak layak dijadikan pegangan, tinggalkan. Namun ketika kitab itu layak dijadikan pegangan dan isinya tidak menyimpang, silahkan kitab itu dijadikan pegangan. Namun saya ingatkan, kitab Baalawi ini perlu diteliti dan perlu dikaji. Saya netral, kalau memang kitab Baalawi tapi bermuatannya itu tidak menyimpang, silahkan ikuti. Tetapi ketika kitab karya dari ulama Baalawi isinya menyimpang, isinya cerita halu, isinya cerita khurafat, tinggalkan. Seperti kitab Al-Furaiqat yang lagi saya baca ini. Ini isinya cerita-cerita khurafat, isinya doktrin-doktrin sesat, bahkan isinya ungkapan-ungkapan yang menyimpang dari ajaran tauhid yang selama ini kita pelajari. Ini sebenarnya masih akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi, masih dalam kitab Al-Furaiqat, namun pembahasan yang berikutnya akan saya sambung di video yang lain karena durasinya sudah hampir setengah jam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari pertama tadi saya baca teks dalam kitab Al-Furaiqat bahwa isinya adalah janji-janji atau ucapan-ucapan membanggakan diri klan dari habaib itu sendiri, merasa manusia paling mulia, merasa manusia yang sanggup memberi perlindungan kepada manusia yang lainnya, dan berani menjanjikan keselamatan baik di dunia maupun akhirat untuk seluruh muhibinya. Ini tidak pantas diucapkan oleh seorang ulama, karena seharusnya seorang ulama yang di situ dekat kepada Allah ini akan semakin menghambakan diri. Logikanya kan begitu. Seseorang yang berilmu tinggi, seseorang yang dekat kepada Tuhannya, ini bukan semakin menyombongkan diri, tetapi semakin menghambakan diri, semakin merendah, dan semakin merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, ketika para habaib yang dalam cerita-cerita kitab habaib itu sendiri diunggul-unggulkan, dianggap sebagai ulamanya ulama, tetapi ucapan-ucapannya itu selalu menyombongkan diri, maka saya yakin itu bukan ulama. Karena ulama tidak punya karakter buruk semacam itu. Ulama itu merendah, ulama itu menghambakan diri, dan ulama itu tidak menganggap dirinya istimewa. Justru seorang ulama itu menganggap dirinya hina. Karena apa? Karena sadar bahwa kita itu hamba, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Saya akhiri ya, bahwa kesimpulannya setelah saya kaji dan setelah saya teliti, ini belum seluruhnya. Isi dari kitab Al-Furaiqat ini isinya cerita halu, doktrin sesat, dan ucapan-ucapan habaib yang ucapan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang hamba. Harusnya ungkapan semacam itu adalah Allah yang berfirman. Kalau Allah yang berfirman, saya sanggup menyelamatkan umat yang ada di alam semesta ini memang sudah seharusnya. Tetapi ketika habaib mengatakan siapapun yang menjadi muhibbin para habaib, maka saya jamin keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat.
siapapun yang menjadi muhibinnya para habaib, maka saya jamin kecukupan baik di dunia maupun di akhirat. Ini ucapan-ucapan semacam ini kan tidak pantas diucapkan oleh seorang hamba. Ucapan semacam ini harusnya ini firman Allah. Orang habaib saja tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Bagaimana mau menolong orang lain? Tidak sanggup mencukupi dirinya sendiri dan tidak sanggup melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di negeri ini.